Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Saya merasa sangat terhormat bisa berada di Al-Mahala. Setelah 2 hari saya berada di sini, saya melihat secara langsung bagaimana apa yang sebelumnya hanya saya yang mendengarnya. Saya berkorespondensi dengan teman-teman dari Al-Mahala, dengan Bang Rahmat Raja dan Bang Sunardo. Kami banyak bicara mengenai titik temu dari persoalan berabad yang lalu yang kami perlu kembali pulang. Jadi saya kemudian membuka kain dengan Bang Raja. Beliau memberi saya kawan dan Nowi, dan saya memberi Bang Raja apa yang kami menyebutnya kaburi yang menjadi identitas kami itu yang dipakai Bang Raja adalah kaburinya para bangsawan utama. Sultan Buton memakai kaburi sejenis ini. Kami menamainya Bibi Waltai Bekasi. Jadi ini kalau ada seseorang memakai kaburi yang seperti ini, maka itu dipastikan bahwa dia adalah seorang bangsawan utama di Kesultanan Buton. Dan jika itu secara kebetulan kami belum melihat relasi yang sangat dekat. Saya menyebutnya bahkan tiada bersekat antara bangsawan Solowakalema, terutama Mahala, dengan Kesultanan Buton yang meraih simbol utamanya pada sosok ulama besar Said Abdul Wahid. Kami di Buton sudah cukup lama mengenal dan menyimpan narasi-narasi kolektif terkait dengan Solowakalema. Saya datang di Mahala, saya melihat dari dekat Solowakalema dan saya melihat Buton di dalamnya. Saya datang di Mahala, di Solowakalema, seperti saya datang di tanah Buton sendiri. Saya berada di sini seperti berada di negeri saya sendiri. Saya percaya bahwa yang terjadi hari ini adalah ulangan dari yang terjadi di masa lalu. Saya percaya bahwa berdiri dan berada di tanah Mahala sekarang itu sebab di masa lalu leluhur saya juga telah berdiri dan berada di sini. Saya berbincang 2 hari ini dengan banyak tokoh Mahala, Solowakalema, dan menemukan simpul keterkaitan yang kuat. Tema dari diskusi kita siang ini adalah perang Buton Solo yang saya baru melihatnya ternyata terjadi di pesisiran Pantai Utara dan Pulau Solo. Bagaimana perang Solo di Buton ini yang barangkali akan sebentar saya tentukan seperti apa perang Buton di Solo dan bagaimana perang Solo di Buton berdasarkan sumber-sumber dari Buton. Perang Solo itu sebenarnya adalah rangkaian yang tidak terputus dari peristiwa perang Portugis di Malaka. Seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa sumber sebelumnya, bahwa
Iblis di bumi Nusantara. Ketika Iblis melakukan pelanggaran, mereka melakukan hal-hal yang tadi disebut oleh para raja. Mereka hanya jatuh tapi tidak menjahat. Mereka melakukan syiar agama dan memaksa orang untuk mengimani keimanannya. Inilah yang bangkit ketentangan dan lahir tokoh-tokoh yang sopan dari di mana mereka praktikkan. Di mana Portugis memerangi perang itu, tapi tidak selesai. Portugis tumpas di sebuah Palembang oleh aliansi besar yang tadi telah disebut oleh para rasul sebelumnya. Tahun 1613 dalam manuskrip itu tercatat yang namanya perjanjian paling awal antara Buddha dan Belanda. Kami belum mengenai perjanjian itu janji paling, atau kira-kira kalau di Indonesia kan itu janji yang paling bulat. Itu dipegang oleh Sultan Buto Selayan atau Sultan Dayak Sanusi pada tanggal 5 Januari 1613 dengan yang namanya Apollonius Pote. Apollonius Pote itu adalah panglima militer versi wilayah Makian di Maluku yang diperintahkan oleh Peter Ward, waktu itu menjabat sebagai gubernur Jenderal Versi Batavia, untuk kaum berlayar untuk dan segera menaikan kontrak dengan Sultan untuk sesuatu yang terjadi, tetapi di belakangnya adalah misi ekspedisi militer di Solo. Pasal kedua kontrak itu menulis dengan jelas mengenai rincian jumlah armada Sultan Buto yang upah mereka disediakan oleh Belanda, yaitu 3 kapal Cora Ternate. Tetapi Belanda membuat tulisan lokal Buto. Jadi tidak hanya 3 Cora, ada kapal-kapal lokal Buto yang lain yang ikut dikirim dalam ekspedisi. Sesuatu yang kemudian saya terkejut ketika para raja menjelaskan soal armada yang tergabung dalam aliansi untuk membangun Fort Hendricks. Ada satu nama armada yang datang tidak dari kosakata Solo Balang. Lalu saya tanya, apa katanya? Barangkali saya bisa mencarinya. Kalau tidak datang dari sana, jangan-jangan datang dari Sultan Buto. Kabawa bilang, saya tersentak. Ini kata yang memang tidak asing. Kabawa dalam kosakata bahasa kami itu adalah sejenis ikan laut yang terbang, atau barangkali kita lebih mudah melihatnya sekarang disebut ikan manusia, ikan yang terbang dan bergerak kesenang dan sangat cepat. Lalu kita lihat di ujung kabalan itu ada kata wini. Jadi kabalan ini dalam bahasa Melayu itu adalah mudah. Tapi dalam konteks kaitan dengan nama armada itu maknanya menjadi sangat cepat atau bergerak secepat kilat. Jadi bahasa
bisa dilepaskan dari konteks. Maka istilah Buddha, bahasa Buddha, sekata itu membawa makna apapun. Artinya, makna dari setiap kata itu ditentukan oleh konteks dan yang melatar kalimat itu. Maka ketika kamalah itu kita tarik konteksnya, maka menjadilah kita menemukan makna ikan terbang yang bergerak sangat cepat. Dan barangkali kalau kita kaitkan dengan Armada dalam Solo, ini Armada yang memang bertugas untuk tidak hanya menyerang, tetapi melakukan penyusupan atau mata-mata. Karena sedang dia dalam lalu pada saat kesempatan naik ke permukaan dengan cepat dalam lagi kira-kira seperti itu. Maka kabar ini dalam teknologi beberapa komputer kira-kira seperti itu. Fort Henricus yang sekarang kita mengenal sebagai Tendoai itu bukan sekali buatan besar. Pernah tadi disampaikan nomor 1603 dan sebelum tahun-tahun itu Armada Makassar, Armada Goa besar jumlah mereka menyerang Fort Henricus, tapi tidak bisa dijadikan dari itu. Artinya pertahanan benteng itu sangat kuat. Baru setelah itu, 10 tahun setelah itu, 1612, aliansi Solo 85, Sultan Buto, Sultan Buton, mengambil benteng itu di beberapa mana dan kemudian dijatuhkan. Bayangkan, bagaimana kuatnya aliansi 3 kerajaan. Sekarang kalau kita baca sumber-sumber kolonial, ini kerajaan-kerajaan lokal ini menjadi tenggelam di bawah, yang membuka ke atas justru kemudian adalah musuh Belanda. Belanda itu tidak tahu bermain, hanya berdiri di kapalnya, lalu menembak dari jarak jauh. Lalu yang masuk transit dan kemudian orang di dalam itu adalah prajurit peperangan dari kerajaan lokal. Belanda tidak pernah masuk. Mereka tidak jauh memanfaatkan kecanggihan senjata mereka. Kalau kita baca beberapa kita ada 800 peluru ditembakkan dari daerah kapal-kapal di Belanda. Menyerang kita Fort Henricus. Tetapi tidak selesai. Yang paling punya peran sangat besar dalam menaklukkan Fort Henricus itu adalah justru kami yang kemudian menjadi terlupakan oleh dominasi konstruksi secara kolonial. Jadi saya bukan anti sejarah tertulis yang dibuat kolonial, kita harus kritis dan pandai memilah-milah mana narasi yang sebenarnya benar atau narasi buatan untuk mengukuhkan seakan-akan begitu kuat ini kolonial. Belanda dan Portugis sekalipun di awalnya berlawan dan Sultan Kesultanan Timor di awalnya berkawan dengan Belanda, tapi di akhirnya berlawan. Lewat kolonial itu sama saja. Belanda di ujung jalan kemudian meneliti dan memunculkan wajahnya yang sebenarnya. Dan
dilakukan Portugis, mau dilakukan juga. Kesalahan kolonial memang itu. Bagaimana mengeksploitasi, bagaimana memanfaatkan orang-orang lokal pribumi untuk kemaslahatan kelompok sendiri. Maka kita melihat bagaimana setelah Portugis terusir. Justru yang menjadi lawan sebuah dilema adalah awalnya dalam musim Portugis Belanda, dan itu terjadi juga di Buton. Belanda yang di awal masuk mengambil hati para raja dengan iming-iming kesetaraan sebagai bangsa. Di tengah jalan menipu, menyusukan kepentingan kolonial. Bagaimana Buton bisa bangsa kami dipilah-pilah, disekat-sekat oleh mereka, dibuat 3 terah, yang kemudian hanya dari 3 terah ini yang berhak dimiliki dari surga. Sehingga yang terjadi kemudian pertarungan yang sebelumnya dengan mereka menjadi berubah kesesama kami sendiri. Yang berubah antara elit Kesultanan Buton, ada 3 elit Kesultanan Buton. Namanya Tanah Lalu, Pujowaha, Tabita. Hanya dari 3 turunan bangsawan inilah yang bisa dipilih menjadi Sultan Buton. Sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu. Kan Belanda melihat selatan itu namun masuk bermain-main. Sehingga yang terjadi adalah mereka juga hanya duduk di kamarnya melihat kami sesama orang Buton saling mencakar memperebutkan posisi kekuasaan. Saya tidak tahu apakah hal yang seperti itu juga terjadi di sebuah negeri. Ulama Syekh Abdul Wahid yang membawa Islam ke Buton, datang pertama di Buton tidak diterima, ditolak. Buton waktu itu belum Islam. Lalu Syekh Abdul Wahid meninggalkan Buton, pergi ke tempat di mana saya berdiri sekarang ini, Alun-Alun yang barangkali nama Solo atau Lembang. Menurut sumber-sumber lokal di Buton, semua itu dari sini, dan kemudian naik ke Ternate menjadi mufti di Kesultanan Ternate, menjadi imam di masa Sultan Baharullah. Lalu setelah itu Buton harus disamakan. Maka dibuatlah bagaimana caranya supaya Islam. Terbangunlah aliansi yang melibatkan Ternate, Syekh Abdul Wahid, dan wilayah yang kemarin kerajaannya berubah, kerajaan Demak. Kekuasaannya ini dibuat oleh aliansi ini. Lalu Buton sejak itu berubah menjadi Islam. Seorang kabinet kalau di sini disebut, seorang pemimpin dari aliansi itu, namanya adalah Abdullah Buton, atau kemudian dipersoal sebagai Sultan Buton. Maka kekuasaan Buton dan lalu mengganti Buton dari kerajaan menjadi Islam, membawa Syekh Abdul Wahid yang sebelumnya keluar dan diterima Buton menjadi mufti Kesultanan Buton. Tapi cerita tidak selesai di situ. Intrik terjadi lagi karena kolonial ini kan nakal. Kami di Buton menamai mereka itu Kakakui. Mereka ingin mengeruk keuntungan mereka sendiri dengan mengeksploitasi. Jadi mereka pandai
melihat dinamika internal, lalu menganalisis dan menentukan bagaimana caranya mengikuti orang-orang ini. Nah, untuk dengan siapa wahid yang sebelumnya berkawan, itu lihat lomba untuk mereka dipisahkan. Maka terjadilah yang dibuat atau mengenalnya itu peristiwa Al-Qawar. Itu dampak fikasi atau wahid kembali disukai warga dari tanah Budo, dan yang kurang di sini yang menarik soal lembah. Tapi itu juga bukan bagian dari akhir relasi soal lembah dengan Kesultanan Budo. 1613 seorang dari Matra yang berkuasa naik, berkuasa umum dan mengubah konstelasi. 1613 terjadilah konsolidasi. Bagaimana mengalahkan Portugis? Aliansi yang membangun itu adalah kelompok-kelompok yang merasa dendam karena kekalahan Malaka. 1613 dibutuhkan naik kesultanan yang baru di luar perang yang sebelumnya berkuasa. Lalu terkait kontrak kerjasama dengan Belanda, yang waktu itu Belanda juga memang adalah musuh Portugis. Jadi kepentingan aliansi mereka terbangun di masa itu adalah kepentingan masa musuh. Belanda sama-sama membalas Portugis karena diusir dari Belanda, diusir dari Banten, diusir dari Kuba. Maka mereka melihat celah, kita harus membalas Solo dengan coba membangun aliansi yang kuat. 1613 terkait kontrak ini pun yang kami tadi menyebutnya sebagai perjanjian awal, yang salah satu pasal dan isinya itu adalah kesepakatan untuk mengirim serta dulu Solo Lembang. Lalu setelah perang itu selesai, apakah hubungan Kesultanan Budo dengan Solo Lembang juga selesai? Tidak. Justru disitulah bermula hubungan yang dari beberapa dunia sebagai hubungan yang seperti cermin memampukan bayar. Tidak ada lagi cara. Setelah 1612, Syekh Abdul Wahid kembali ke Budo, tidak sendirian, tetapi membawa 3 putrinya dan 1 putranya. 1 putranya dibutuhkan mengenal sebagai Syekh Jamaluddin atau Lebe Panggung. 3 anak perempuannya adalah nyai-nyai yang dibutuhkan mengenalnya. Ada Nyai Hiba, ada Nyai Kuba, dan ada Nyai Dini. Nyai Dini dinikahi oleh Labua. Nyai Kuba dinikahi oleh Lailani. Dan Nyai Hiba dinikahi oleh Lasida. Siapa Labua, siapa Lasida, siapa Lailani? Lailani adalah Sultan Budo. Labua adalah Empu, pejabat orang ketiga di bawah Sultan. Lasida adalah pejabat Samari di Sultan Budo atau perdana menteri. Tidak seperti itu. Labua dengan Lasida itu bersaudara. Dengan Lailani mereka bersekutu karena bapak mereka itu bersaudara. Jadi anak-anak Wahid dari seorang perempuan bangsawan dan kami berdua itu mengenalnya pertama di Solo. Itu sebenarnya bukan namanya, karena namanya tidak ditahu, hanya ditahu asal datangnya dari Solo, maka disebut saja Waobe Solo. Karena orang tua itu tidak bisa menyebut huruf konsonan akhir kata, maka R-nya hilang menjadi tertinggal hati Solo. Waobe Solo.
sebenarnya adalah aku oleh Solo. Jadi pasukan itu kelompok bangsawan utama itu menurut terang garis pertemuan dari anak Syekh Abdul Wahid yang adalah ulama Solo